Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ayu Masluha dengan NIM 93211578 akan menjelaskan materi tentang iman kepada takdir Allah. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian qada. Menurut bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah Islam, yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh-contoh qada. Ada 4. Yang pertama yaitu terbit dan terbenamnya matahari, rotasi planet, kelahiran dan kematian. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian dari qadar. Qadar menurut bahasa yaitu kepastian, peraturan, ukuran. Adapun menurut Islam, qadar perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam qadar dan berbentuk tertentu yang sesuai dengan iradahnya. Dari pengertian lain, qadar ialah takdir, ketentuan takdir segala sesuatu sebelum terjadi dan penulisannya sudah ada di Lauh Mahfuz. Takdir adalah ketentuan Allah untuk seluruh yang ada sesuai ilmu dan hikmahnya. Takdir ini kembali kepada qudrat atau kekuasaan Allah. Sesungguhnya Dia atas segala sesuatu yang maha kuasa dan berbuat apa yang dikehendakinya. Dalam pendapat ini, yang menyatakan bahwa qada berarti kehendak, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah, atau juga sebaliknya. Namun keduanya tidak masalah karena keduanya berarti takdir, baik atau buruk, yang harus kita imani sebagai seorang muslim. Kemudian contoh dari qadar. Yang pertama, menjadi pintar karena belajar. Yang kedua, menjadi juara karena berusaha. Yang ketiga, menjadi kaya karena bekerja keras. Dan yang terakhir, menjadi anak yang disenangi karena ramah dan jujur. Kemudian, dalil tentang qada dan qadar. Firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Kemudian, iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim atau tidak permulaan. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah telah tertulis di Lauh Mahfuz. Kemudian, yang ketiga, iman kepada kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya bersifat menyeluruh. Kemudian yang terakhir, iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mewujudkan makhluk
Kemudian hubungan antara qadha dan qadar. Qadha dan qadar ini selalu berhubungan erat. Yang pertama, qadha adalah ketentuan, hukum, atau rencana Allah sejak zaman. Sedangkan qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah. Jadi hubungan antara qadha qadar ibarat rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah berupa qadarnya selalu sesuai dengan ketentuannya, yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Hijr ayat 21, yang artinya, dan tidak ada satupun melainkan sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Kemudian selanjutnya kewajiban beriman kepada qadha dan qadar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tentang keimanan Rasulullah menjawab, artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman pula kepada qadar atau takdir, yang baik atau yang buruk. Kemudian laki tersebut berkata, Tuhan benar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hubungan antara qadha dan qadar dengan ikhtiar. Iman kepada qadha dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Berkaitan dengan qadha dan qadar, Rasulullah bersabda, yang artinya sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi gumpalan darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan sengsara bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Mengenai hubungan antara qadha dan qadar dengan ikhtiar ini, para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada 2 macam. Yang pertama, takdir mu'allaq. Takdir ini atau takdir mu'allaq artinya takdir yang berkaitan dengan ikhtiar manusia. Seperti seseorang siswa ingin bercita-cita menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Kemudian yang kedua yaitu takdir mubram. Takdir mubram ini yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contohnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Yang pertama, melatih diri untuk bersyukur dan bersabar. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Dan yang terakhir, menenangkan jiwa. Sekian presentasi penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.